Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara golongan yang mendapatkan naungan atau perlindungan di akhirat nanti, di mana pada hari itu matahari di atas kepala kita hanya sejengkal, yaitu orang-orang yang rajin bersedekah waktu hidup di dunia. Makanya setiap kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka sisipkanlah sebagian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infakkanlah sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqatum min syai'in fa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian keluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Falyazdad akan bertambah dan terus bertambah apa yang kalian keluarkan atau apa yang kalian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat. Malaikat yang satu mendoakan orang dermawan, malaikat yang satu mendoakan orang yang kikir. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah ya Rabb, berikanlah keberkahan rezeki kepada si fulan, karena hari ini dia telah bersedekah, dia telah berinfak. Malaikat yang satu juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah ya Rabb, hancurkan, binasakan hartanya si fulan, karena hari ini dia telah kikir. Bahkan di akhirat nanti, harta itu jikalau tidak mau diinfakkan di jalan Allah waktu hidup di dunia, di akhirat itu akan berubah menjadi ular yang sangat besar, ular raksasa, menyiksa orang kikir itu. Kemudian ular itu berkata, ana maluka ana kanzuka, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu sewaktu hidup di dunia. Oleh karena itu, marilah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang kita keluarkan itu tidak mesti banyak. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang rutin kita lakukan meskipun itu hanya sedikit. Kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi wa adawamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang rutin kita lakukan meskipun itu hanya sedikit. Daripada hari ini kita sedekah 3 juta, kapan lagi sedekah? 7 tahun ke depan baru sedekah. Lebih bagus hari ini 20 ribu, 50 ribu, besok begitu lagi, lusa begitu lagi, dan seterusnya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta itu ketika kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta itu akan bicara kepada kita. Tetangga kita ada anak-anak yatim, orang-orang miskin, atau kita di masjid ada kota amal lewat di depan tak, kasih turun uang di kota amal, maka harta itu akan bicara. As-sadaqatu idza kharajat min yadin sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Harta itu jikalau kita sedekahkan, jikalau kita mau keluarkan di jalan Allah, maka akan bicara kepada orang yang sedekah dengan 5 macam perkataan. Yang pertama, harta itu berkata, kuntu shagiratan fakaffartani, aku ini kecil tapi engkau membuat aku besar. Yang kedua, harta itu berkata, kunta harisi fal ana sirtu harisaka, selama ini engkau menjagaku tapi hari ini aku yang akan menjagamu. Yang ketiga, harta itu berkata, kuntu fanyatan fa abaqatani, aku ini akan hancur tapi engkau membuat aku kekal. Yang keempat, harta itu berkata, kuntu aduun fa ahbabatani, sesungguhnya aku ini musuhmu tapi engkau membuat aku berteman, bersahabat denganmu. Kemudian yang kelima, harta itu berkata, jikalau kita ingin keluarkan, kita ingin infakkan di jalan Allah, kuntu qalilatan fakattartani, aku ini sedikit tapi engkau membuat aku banyak. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160, siapa yang berbuat kebaikan satu, siapa yang bersedekah satu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti 10 kali lipat. Ini Allah dan Rasulullah yang mengatakan, janji Allah sama Nabi pasti. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang rajin berbagi terhadap sesama manusia. Sedekah bisa menolak datangnya bala, sedekah bisa menyembuhkan penyakit, sedekah bisa memperlancar urusan, sedekah bisa mempermudah datangnya rezeki. Dan yang paling bagus itu kita sedekah kepada orang-orang yang butuh. Bersedekah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda tua. Jadi janda-janda tua bukan janda-janda muda, karena kalau janda-janda muda kadang masih banyak penggemarnya.
janda-janda tua, orang yang butuh, kita berikan bantuan kepada mereka. Jangankan kita bersedekah kepada orang-orang yang butuh, bersedekah kepada manusia, bersedekah kepada binatang, berbuat baik kepada binatang, itu bisa mengundang rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, "Ghufira li imra'atin mumisatin marras bikalbin ala ra'si rakin yalhatu qala kada yaqatul atas fa nasa'at khuffaha fa asaqatu bi himariha fa nasa'at lahu minal ma fa ghufira laha bidzalika." Rasulullah menjelaskan bahwa seorang perempuan, ada yang mengatakan perempuan ini pelacur, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya memberikan minuman kepada seekor anjing. Bayangkan, seekor anjing dia berikan minuman, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana besarnya pahala, besarnya berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jikalau kita bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Tentu lebih besar lagi pahala atau berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.